Kita lepas rem tangan dan kita masukkan gigi 1 ya teman-teman. Kita masukkan gigi 1. Setelah itu angkat kopling pelan-pelan, perlahan-perlahan, rasakan getarannya. Setelah terasa, kita gas sedikit ya teman-teman. Oke, kita gas sedikit. Oke, langsung saja. Bang! Tuh! Bang! Oke, kita gas tambah sedikit pelan-pelan, masuk ke gigi 2. Ini kita melewati area CFD Pekanbaru ya guys. Nah, untuk kawasan padat ramai seperti ini kita menggunakan gigi 2 saja ya teman-teman. Gigi 2, perhatikan kiri kanan. Kita sesuaikan, tambah gas lagi. Nah, di depan itu kita akan melewati gang sempit ya, hanya khusus untuk satu arah. Kita pasang kencang-kencang, lampu hati-hati, hazard, belok. Ini masih gigi 2 ya teman-teman, masih gigi 2. Karena posisinya kita pelan dan masih kawasan yang ramai penduduk. Langsung saja. Oke, lihat kiri kanan, pas. Nah, ada polisi tidur, kita kurangi kecepatan. Masih di gigi 2. Tambah gas sedikit. Apabila sudah ban depan sudah lewat polisi tidur, kita tambah gas sedikit agar tidak mati mesin. Di depan ini belokannya lumayan kecil ya teman-teman, lumayan tajam. Jadi untuk berbelok seperti ini kita sesuaikan kiri dan kanan dulu. Lihat kiri kanan. Oke, ada orang, lihat kiri kanan. Sejajar bahu, kita langsung belokkan setirnya. Sudah sejajar bahu ya. Oke, kita belokkan setir. Lanjut. Nah, pada posisi jalan yang sempit seperti ini, kita harus menyesuaikan ya teman-teman. Patokan ban kanan dan kiri, jangan sampai kita menabrak sesuatu atau masuk lubang ban kita. Seperti ini kan, di sebelah kita ada kursi. Setelah jalan seperti ini kita santai saja teman-teman. Sudah santai saja, tinggal kita sesuaikan. Putar setir kanan, balik lagi satu kali, sesuaikan. Oke. Oke, di sini depan ini kita coba berhenti ya, kita mulai stop and go lagi. Nanti ketika ketemu tanjakan kita coba juga di tanjakan stop and go-nya. Oke, kita pasang sen kanan, sen kiri, stop, netralkan, pasang rem tangan. Nah, tahapan yang pertama kita lepas rem tangan, injak rem, tekan kopling, terus masukkan gigi 1. Oke, setelah gigi 1 masuk, angkat kopling perlahan-lahan, rasakan getarannya. Oke, seperti ini. Ini udah maju ya teman-teman. Ini saya angkat perlahan-lahan, tambah gas sedikit. Oke, tambah gas sedikit. Seperti ini. Jangan gugup ya teman-teman. Untuk awal itu memang udah pasti gugup. Cuman harus kita sering latih. Seperti ini, kita harus sering latih. Stop and go-nya. Oke, setelah RPM-nya menunjukkan di angka 2 atau 2000, kita naik ke gigi 2. Oke. Keadaan kita ke kanan dulu. Nah, seperti ketika sudah jalan seperti ini, kita hanya menyesuaikan gasnya, koplingnya. Oh iya teman-teman, jika sudah jalan seperti ini atau sudah lancar jalannya, remnya itu jangan rem koplingnya itu jangan kita tekan lagi ya teman-teman. Nanti kalau sering kita tekan lama-lama, kampas koplingnya itu bakal aus. Jadi setelah jalan kayak gini, lepas aja koplingnya. Lepas aja koplingnya. Oke. Kalau kita injek terus koplingnya, lama-lama koplingnya bakal aus, cepat aus. Cepat kita gantikan pasnya.
ketika kalian belajar mobil, patokan jalan kalian cukup pada setir ini ya teman-teman. Nih, satu setir ini, lurus setir ini, itulah patokan jalan kalian. Jangan kalian anggap sebelah kiri ini. Kalau kalian anggap sebelah kiri ini bakal terasa lebar. Oke, kita berhenti di lampu merah dulu. Kalau kalian anggap juga di sebelah kiri ini akan terasa sangat lebar. Jadi patokannya cukup di setir ini, lurus setir ini, itu kita udah tepat pada jalan teman-teman. Kita lurus saja pada setir ini udah sangat tepat kita pada jalan. Jadi jangan beranggapan sebelah kiri ini adalah lebar posisi mobil kita. Untuk pemula pasti merasakan jika kita mengendarai mobil ini sangat besar di dalamnya. Setelah untuk mengatasinya, kita hanya beranggapan kita fokus pada setir ini, inilah lebar mobil kita. Jika sudah sesuai kiri kanan dengan ujung setir kita ini, itu sudah pas posisinya teman-teman. Udah sangat pas posisinya. Nanti jika kalian ada apa, lakban atau apa gitu, kalian luruskan saja. Di sini kalian letak lakban, lurusan setir ini itu adalah posisi ban kanan dan ban kiri kita, lurusannya. Kita akan mencari tahapan-tahapan pembelajaran mobil manual ya teman-teman. Ini belum ada ketemu lagi, kita jalani terus. Lampu merah lagi. Ketika lampu merah ingin berhenti, kita tekan rem terlebih dahulu, kemudian kopling, terus kita netralkan. Dan jangan lupa rem tangan teman-teman. Oke, ini kita udah pasang rem tangan dan netral. Ini kita akan terus belajar. Untuk pemula kita harus sering stop and go. Kita lancarkan itu terlebih dahulu. Setelah itu baru kita maju di tahapan selanjutnya. Oke, udah jalan, masuk gigi 1, angkat perlahan-lahan, tambah gas sedikit, udah gigi 2. Oke. Kita belum ketemu medan yang begitu berarti ya untuk kita jadikan pembelajaran. Hanya kita bisa stop and go saja. Nah, kalian jangan lupa ketika mengendarai mobil harus sering perhatikan kiri dan kanan ya teman-teman. Apalagi untuk pemula. Kadang kita itu ketika mengoper gigi, ini seperti ini kita mengoper gigi, setirnya itu akan bergoyang. Pasti di antara kalian merasakannya kan? Jadi ketika kita mengoper gigi, setir dan persneling kita ini tidak sinkron, tangan kanan dan kiri. Pasti ketika kita masukkan gigi, setir kita akan bergerak gitu, tidak seimbang, tidak lurus dia. Kalau untuk pemula itu pasti setiap pemula merasakannya. Seperti ini kan, tangan satu, terus kita memindahkan gigi, pasti mobilnya rada bergoyang begitu. Karena masih pemula, lama kelamaan pengalaman akan mengajarkan. Asik. Yuk, kita lanjut lagi. Nah, jika ingin menyalip dalam keadaan seperti ini, jika kita ingin mendahului, kita harus sesuaikan kiri dan kanan kita terlebih dahulu, depan belakang. Apakah bisa kita untuk mendahului? Jika tidak, jangan dipaksa ya teman-teman, akan berbahaya bagi pengguna jalan. Dan kita sabar saja, jangan terlalu terburu-buru. Intinya kalau kita ingin bisa mengendarai mobil, kita hilangkan nervous atau gugup kita. Jika kita sudah pede aja, seperti kita pede, lama-lama kita akan bisa mengendarai mobil teman-teman. Tapi jangan lupa tahapan-tahapan awalnya juga perlu diperhatikan, seperti stop and go, ditanjakan juga, di turunan juga. Itu sangat penting ya teman-teman. Pasti nanti ketika kalian sering mengendarai mobil, ada ketemu macet nanti di tanjakan,
Kalau macet di turunan ada juga seperti ini nih. Banyak kejadian mendadak. Jadi kita harus standby teman-teman. Rem, gas dan kaki ini harus sinkron ya. Seperti ini tiba-tiba ada yang mengerem, harus sinkron kita. Harus waspada juga. Oke, ini masih gigi 2 ya teman-teman. Posisi kaki saya ini tidak pada kopling ya. Saya lepaskan. Kopling itu digunakan ketika kita ingin mengganti, ketika kita mengapur gigi, ketika kita mulai berjalan, itu kita gunakan kopling. Setelah pada kecepatan stabil, kaki kita itu jangan bergantung pada kopling atau tergantung gitu. Pokoknya dalam perjalanan ini, dalam setiap kita mengendarai mobil pasti ada saja kejadian-kejadian seperti ini. Ada yang tiba-tiba mendadak, mengerem. Jadi kita harus waspada. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau pertanyaan yang masih mengganjal bagi pemula, atau bagi baru pertama kali yang belajar mobil, terutama mobil manual, bisa kalian komen. Nanti akan saya bantu sharing seputar bagaimana cara mengemudi mobil manual, terutama mobil Brio. Macet. Ini seperti ini teman-teman. Di depan itu ada tanjakan berbelok dan sedikit menanjak. Kita pindah ke gigi 1. Ini sedikit menanjak dan berbelok ya teman-teman. Bagi pemula ini mungkin terasa sangat menyulitkan, tapi akan kita coba. Gigi 1 kita gas perlahan, pelan-pelan, lihat kiri dan kanan, sesuaikan. Oke. Pindah ke gigi 2, sesuaikan lagi, gas stabil, RPM. Pindah ke gigi 3. Ketika gas sudah stabil, kecepatan stabil, kita lepas kaki, kita angkat kaki dari kopling. Biasakan seperti itu ya teman-teman, agar kampas kopling kita sedikit awet. Kita cari spot-spot yang cocok untuk belajar stop and go di tanjakan ya. Di sini belum ada ketemu yang pas. Untuk memegang setir kalian posisinya seperti ini ya teman-teman. Ini 2 di kiri dan di kanan. Jadi ketika kita mengerem mendadak, ini bisa jadi penopang badan kita teman-teman. Jangan seperti ini. Ini kekuatannya kurang untuk menopang badan seperti ini. Ini bahaya teman-teman ya. Jadi kita seperti ini. Ini adalah posisi yang paling pas ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Contoh kecilnya seperti pengereman mendadak. Ini masih bisa menopang badan kita teman-teman. Posisinya pada gigi 3, kopling tidak saya tekan, hanya memainkan gas. Kalau sudah kecepatan stabil seperti ini, enak saja bawanya teman-teman. Santai saja, hilangin gugup. Intinya kita untuk bisa mengendarai mobil ini jangan gugup teman-teman. Kalau kita sudah gugup, itu bakal buyar semua yang telah kita pelajari. Itu saja. Kita sudah gugup, buyar semuanya yang telah kita pelajari. Bukan belajar mobil saja, mungkin belajar sesuatu yang lain pun begitu ya. Jangan terlalu gugup. Ya sudah, kita jalankan saja. Yang penting teori dan apanya sudah kita praktikkan. Kita praktikkan teorinya sesuai dengan prosedur atau tahapan-tahapannya.
tinggal kita melancarkan saja. Stop and go. Wah, ini di depan sana kita ketemu lampu merah lagi, jadi kita bisa stop, kemudian go, stop and go. Kita rem, setelah itu tekan kopling. Setelah kita tekan kopling sambil rem ya teman-teman, dinetralkan giginya, persneling, angkat rem tangan. Rem tangan ini jangan lupa teman-teman, kalau tidak kita angkat rem tangan mungkin bakal mundur mobil ini. Kalau jika keadaan jalannya tidak rata pasti kita bakal mundur, jadi rem tangan ini ketika berhenti sangat penting teman-teman. Apakah sudah lampu merah? Oke, lampu merah, lampu hijau. Masukkan gigi 1, angkat kopling perlahan-lahan, tambah gas sedikit. Oke, lagi gigi 2, pasang sen. Baiklah, mungkin segini saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, naik gigi 3, sesuaikan gas, stabilkan kecepatan, lepas, angkat kaki dari kopling, tinggalkan kaki pada gas saja teman-teman.